intinya sama. Kalau orang baik merasa politik itu kotor, nanti ranah politik tetap dikuasai orang-orang yang jahat. Kalau orang baik tidak mau masuk ke ranah politik yang betul kotor, berdosa, jahat, penuh dengan korupsi. Saya selama 15 tahun di bidang politik ditipu terus-menerus, dibohongi terus-menerus. Saya pribadi, apalagi kakak saya. Saya bersaksi, orang terhormat, tidak beretika, menipu dan berbohong terus. Saya alami. A1. Ini bukan katanya, kata Hashim. Betul. Politik jahat, politik kotor, politik korup, penuh korupsi, penuh koruptor. Ranah politik itu dikuasai roh-roh jahat. Itu kenapa saya masuk politik, Pak. Dan saya masuk politik sangat-sangat amal mahal sekali. Dompet saya tebal sekali dulu. Setelah 4 pilpres dan 4 pileg, dompet saya sudah mencil begini. Demi Allah saya katakan itu. Istri saya dicurigai oleh siapa? Babinsa ya waktu itu. Dicurigai oleh Polsek, dicurigai oleh Laksus. Ya, waktu itu ada Laksus. Kopkamtib, mungkin adik-adik belum ingat, tidak ingat. Mungkin bapak-bapak mungkin juga masih kecil waktu itu ya. Waktu itu tahun 88 ada Kopkamtib Laksus. Masih ingat? Ya, enggak, Pak Domo tahun 88 bukan. Ada saya. Nah, ini begini, orang mau berbuat baik di tempat kumuh itu dicurigai jadi aktivis. Aktivis apa? Kok mau bantu yang miskin? Jangan-jangan golongan tertentu. Dia bisa lanjut, kenapa? Karena istri saya siapa? Saya adiknya Letkol Prabowo dari Kopassus, menantu presiden. Nggak mungkin mau bikin kacau-kacau. Coba, ya, dia bisa berbuat baik dan bisa mengamal karena koneksi dengan orang yang cukup kuat waktu itu. Mungkin lebih gampang lagi sekarang ya. Kita mau bikin bangsa Indonesia bahagia, ya Pak. Rakyat kita berbahagia. Pak Prabowo bilang dia mau bikin ibu-ibu tersenyum. Saya mau buktikan saja. Saya mau buktikan saja bahwa bangsa Indonesia itu bisa. Universitas Gajah Mada, waktu itu Profesor Sofyan Effendi waktu itu kalau nggak salah. Mereka begitu berbangga bahwa kita bangsa Indonesia, pihak Indonesia, penyelenggara tidak minta uang dari luar negeri. Kita tidak dapat dan minta dari NGO manapun, lembaga manapun, bukan dari USAID atau dari Goethe Institute atau apa. Bangsa Indonesia bayar semuanya, dan kita berbangga waktu itu. Itu sebetulnya tujuan kita, Pak. Cita-cita kita, Pak. Indonesia, bangsa bermartabat, Indonesia yang nanti disegani dari semua bangsa di Indonesia. Itu cita-cita kita, dan saya masuk partai politik untuk itu, Pak. Itu. Jadi Jokowi itu jangan dipahami sebagai orang yang polos, enggak. Ini orang yang haus kekuasaan, maruk akan kekuasaan, dan untuk anaknya. Dia tidak memikirkan bangsa yang ke depan, memikirkan hanya untuk kepentingan keluarganya. Kalau untuk kepentingan jangka panjang, dia nggak akan memaksakan Prabowo Gibran 2 periode. Kalau Prabowo 2 periode masih masuk akal, tapi kemudian Prabowo Gibran 2 periode, ini tunggu dulu gitu loh. Apakah Prabowo mau? Kan harus ditanya dulu. Ini kan kesannya, dia ingin menunjukkan kesan kepada orang, Prabowo itu masih gue setir gitu loh. Awalnya Pak Ibu Mega tidak mau dukung Pak Jokowi. Tidak mau dukung Jokowi. Ini benar, ini kebenaran. Maka kalau ada yang mau rekam, silakan ya. Dan ternyata penyandang dana utama itu saya. Pak Jokowi sering datang ke kantor saya, datang ke kantor saya. Jokowi lah yang merusak Prabowo sehingga dia lari dari pemikiran dia. Prabowo, Bapak Presiden Prabowo, pemikiran Anda saya baca dan saya ikuti, dan hampir 100% saya setuju pemikiran Anda. Tapi saya sangat sedih bahwa Bapak seorang jenderal, mantan pemimpin pasukan khusus, bisa terkalahkan oleh pengaruh Jokowi. Saya harap hari ini Bapak lepaskanlah Jokowi pulang ke kampungnya dan hilangkanlah bayang-bayang Jokowi. Ya teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, ini cukup menarik sekali tentang apa yang telah disampaikan oleh adiknya Prabowo, yaitu Pak Hashim, ya, terkait pengalamannya di bidang politik, ya, semenjak dia ada di pemerintahan.
dan dirinya merasa ditipu terus, ya. Kenapa? Ya, karena orang-orang yang korupsi semakin bertambah katanya dan semakin meningkat. Lalu teman-teman, kita melihat seperti apa komentar para teman-teman kita yang menanggapi ya terkait pernyataan oleh Pak Hasyim ini. Lalu disampaikan Pak Hasyim ini adalah ketegasannya, terima kasih ya, seluruh rakyat mencintai Pak Presiden Prabowo Subianto. Ya, Pak Hasyim ini adalah adik dari Pak Prabowo Subianto. Ya, ayo Pak Hasyim bantu Pak Prabowo, rakyat dan mahasiswa dan purnawirawan ya sudah bersatu bergerak. Kalau bisa geruduk KPK, tangkap koruptor dan kakap Fung Solo dan para ternak-ternaknya juga. Nah, jadi masyarakat Indonesia berharap dengan ketegasan Pak Hasyim, adik Pak Prabowo ini, memberikan salah satu pintu masuk supaya para koruptor ini adalah bisa berkurang dan dieksekusi atau dibersihkan ya dengan adanya Pak Hasyim ya. Dan ini bukti pintu masuk ya pemberantasan keluarga Jokowi ya. Pak Presiden, pemerintah, KPK, jaksa untuk periksa seluruh keluarga Pak Jokowi. Ya, karena apa yang disampaikan oleh Pak Hasyim ini tidak mungkin salah juga teman-teman. Karena kita melihat bahwa kalau salah apa yang dia bilang tidak mungkin, karena adalah bapak abangnya adalah kakaknya adalah seorang Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu Pak Prabowo Subianto ya orang yang juga cukup mengerti hukum dan politik, dan sehingga ya Pak Hasyim juga tidak mungkin menyampaikan yang tidak benar di hadapan publik. Nah, cepat ya Pak Presiden Prabowo Subianto tangkap semuanya koruptor ya. Rasepel Menteri ex Jokowi ya, ganti Gibran Kapolri KPK, rakyat NKRI ya. Pak Presiden Prabowo Subianto mendukung semua kebijakan hal itu. Nah, di sini dikatakan teman-teman bahwa Jokowi mau diseret bagaimana yang mendukung banyak oligarki Kapolri dan buzzer ya, bayaran jadi hukuman dibolak-balik, kelihatan benar tapi salah sebenarnya. Lalu ada yang menyampaikan bahwa mantap dan tepat yang terhormat Bapak Hasyim, mohon di proyek yang terhormat Bapak Presiden agar tidak tercemar dengan ulah Pak Jokowi. Mohon di-stop ya, potong mata rantai untuk peluang bagi Jokowi Dodo. Lalu ada yang menyampaikan bahwa semoga diberikan kesehatan kepada Bapak ya, yang selalu untuk orang-orang yang mau menindas koruptor. Semoga selalu dilindungi oleh Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Ya, Pak Hasyim harus ya pisahkan Pak Prabowo dengan Jokowi. Ya, karena tidak ada manfaatnya, si Jokowi sudah tidak pantas dipercaya. Ya, sudah ya, karena kebohongannya sudah sangat keterlaluan. Kalau 2 periode Prabowo masih pilih Gibran, maka Indonesia tidak akan pilih Pak Prabowo ya, karena masyarakat tidak mau lagi memilih Gibran sebagai wakil presiden Pak Prabowo. Tapi kalau Pak Prabowo ya memilih ya yang lain sebagai ganti Gibran, maka dijamin akan ada perubahan di tahun 2029. Nah, teman-teman, kita lihat bahwa Jokowi bikin negara ya kebanyakan hutang, tapi anehnya buzzer kok masih mendewakan Jokowi ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman bahwa ya adili Jokowi dengan seluruh keluarganya dan kroni-kroninya yang masih bercokol di pemerintahan Pak Prabowo. Usahakan secepatnya Mulyono ditangkap dan diadili biar gak gaduh terus di negara kita ini. Rakyat ya akan makmur dan makmur ya dan sejahtera semuanya apabila Jokowi tidak cawe-cawe Prabowo Subianto. Monggo Pak Prabowo sapu habis ya segelintir orang yang hanya rintangannya niat ya ketulusan jeningan menginginkan kemakmuran ya sejahtera rakyat, jangan ada ya ewo pakewo ya. Jokowi sudah bukan siapa-siapa lagi. Kalau benar ijazahnya ada ya, kenapa keberatan untuk menampakkan kepada publik? Berarti tidak ada barangnya, makanya dia takut untuk menampakkan ijazahnya tersebut. Lalu dikatakan bahwa kalau misalnya
Jokowi dipenjarakan, jangan dikasih kedor. Ya, kenapa KPK tidak mau bergerak? Ya, ayolah proses ya mereka itu ya dengan secara hukum. Kalau kita bisa melihat bahwa ya komplotan Jokowi perlu disingkirkan ya komplotannya, sehingga rakyat ya bahwa sampai menengah akan sejahtera ketika hal itu bisa diposisikan atau bisa disingkirkan. Nah, betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Hasib ini ya. Kalau bisa disingkirkan semua geng-geng Solo ini ya yang merampas atau yang memaling uang anggaran negara. Kalau 2029 Prabowo masih sama Gibran, jangan harap bakal menang. Rakyat sudah malu dengan wakil presidennya. Lalu teman-teman kita melihat bahwa sayangnya ya rumahku jauh dan kondisiku belum sehat. Ayo demo besar-besaran maksudkan Gibran, negara rugi menggaji orang-orang yang tidak berguna seperti ini. Nah, teman-teman dikatakan bahwa betul Bapak orang baik ya dan beriman ya harus masuk politik ya supaya pemerintah kita bersih. Nah, jadi Presiden Pilpres tahun 2029 diumumkan di tengah malam ya. Ini ada apa dengan Pilpresnya? Ya, memang harus begitu dengan ikut campur lagi. Kalau sudah lengser apapun alasannya supaya pemimpin baru jadi mandiri dan dewasa dalam memimpin ya direcoki lagi, sedangkan rakyat pingin suasana baru. Bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan atau saling berbagi dan sharing ya, jadi boleh teman-teman ya untuk sharing-sharing ya, bisa tinggalkan komentar Anda di dalam video ini. Sampai ketemu di video kita berikutnya. Salam untuk perubahan.